Pertama-tama saya sampaikan salam sehat, penuh rahmat, salam kuat, penuh berkat. Yang kedua, saya menyampaikan doa, saudara semua kiranya dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bahagia, dan makmur, sebagaimana jiwa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bahagia, dan makmur. Tema hari ini adalah mempersiapkan kematian. Saya punya alasan yang kuat bahwa kematian itu perlu kita persiapkan dengan baik. Bukan karena kita ingin segera mati, bukan. Itu tidak ada kaitannya dengan kapan kita mati. Tapi saya memiliki alasan yang kuat. Yang pertama bahwa kematian itu pasti terjadi. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengalami kematian. Sebagai suatu peristiwa yang terjadi, sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, kematian itu merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh semua manusia, dan sebagaimana manusia mengalami atau menghadapi suatu kejadian pasti mempersiapkan diri. Contoh, ketika manusia lahir, sang calon bayi yang ada di perut mempersiapkan diri dengan baik, yaitu kepalanya ditaruh di bawah untuk siap-siap keluar. Ibu yang akan melahirkan juga mempersiapkan diri dengan baik. Pada posisinya, para medis, dokter, dan bidan juga mempersiapkan diri dengan baik. Alat-alatnya dipersiapkan dengan baik, sehingga kelahiran ini berjalan dengan lancar. Sanak saudara juga siap-siap untuk menyambut peristiwa ini dengan penuh bahagia. Sampai saatnya tiba, ada tangis bayi yang disambut dengan senyum dan tawa bahagia oleh semuanya. Kemudian peristiwa yang cukup besar berikutnya seperti pernikahan. Itu juga pasti dipersiapkan jauh-jauh hari. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan setahun, 2 tahun sebelumnya dipersiapkan dengan baik. Sehingga pada saatnya acara itu tiba, semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan peristiwa yang kecil, kalau misalnya kita mau bepergian, peristiwa yang kita hadapi yang namanya bepergian itu pun perlu kita persiapkan diri dengan baik sehingga saatnya tiba semuanya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, peristiwa yang dialami manusia yang pasti terjadi yang namanya kematian itu juga perlu dipersiapkan diri dengan baik. Masalahnya, mengapa orang tidak mau mempersiapkan kematian? Alasannya bermacam-macam, tapi salah satu sebabnya adalah kematian itu datangnya kapan tidak diketahui. Sehingga ngapain capek-capek, repot-repot mempersiapkan, dan peristiwa itu datangnya kapan kita tidak tahu. Setelah saya renungkan lebih dalam, justru saya menemukan hal yang sebaliknya. Justru karena kita tidak tahu peristiwa itu kapan datang, maka kita harus mempersiapkan diri itu setiap hari. Setiap hari kita harus mempersiapkan diri dengan baik sampai peristiwa itu terjadi. Apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk kematian ini?
Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita mengingat kembali bagaimana penciptaan dunia, terutama penciptaan manusia. Dalam Alkitab Bible, di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Allah melalui sabda, melalui perkataan, melalui firman. Jadilah tumbuhan, maka tumbuhan itu jadi. Jadilah binatang, maka binatang itu jadi. Tapi khusus manusia itu tidak seperti itu. Manusia diciptakan dengan terlebih dahulu Tuhan Allah mengambil debu, dijadikan menjadi manusia. Dan ketika manusia jadi, manusia bisa bergerak, manusia bisa berlari-lari. Andai kata kita melihat peristiwa itu, kita akan memastikan bahwa manusia itu sudah hidup. Tapi ternyata bagi Allah, Sang Pencipta, manusia itu belum hidup. Karena bukan seperti itu manusia akan diciptakan. Bagi Allah, manusia itu adalah masterpiece penciptaannya. Manusia adalah puisi yang diciptakan secara spesial. Manusia diciptakan dengan terhormat karena Alkitab mencatat manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka yang Allah lakukan adalah memberikan rohnya kepada manusia. Menghembuskan nafas kehidupan pada manusia yang baru diciptakan itu. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang benar-benar hidup. Secara filosofis, fundamental, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia itu sesungguhnya adalah roh yang dibungkus dengan jasmani, roh yang terbungkus oleh fisik, roh yang dibungkus oleh tubuh. Ini sangat berbeda dengan binatang misalnya. Nah, ini pula yang nanti ke depan menjadi faktor pembeda antara manusia dengan robot. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan teknologi robotik dan didukung dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, maka robot itu semakin cerdas. Robot itu semakin menyerupai manusia. Karena robot juga bisa memiliki emosi, memiliki perasaan, memiliki empati, memiliki inisiatif. Bahkan kecerdasannya jauh melampaui manusia. Sepintas robot akan persis dengan manusia. Tapi ini sekali lagi ada faktor pembedanya. Yaitu di dalam diri robot nggak ada roh. Di dalam diri manusia ada roh. Karena manusia sesungguhnya adalah roh yang dibungkus dengan tubuh atau fisik. Jadi kalau boleh digambarkan seperti ini roh, kemudian ini tubuh. Nah, roh dengan tubuh ini, rohnya ada di dalam, dibungkus oleh tubuh. Supaya rohnya kelihatan, saya menggambarkannya begini. Nah, ini. Jadi manusia itu yang lengkap ada roh dan ada tubuh. Irisan antara roh dengan tubuh itu disebut jiwa. Jiwa, ya. Jiwa itu perpaduan antara roh dengan tubuh yang terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jadi kalau dalam diri manusia disebut terdiri dari jasmani dan rohani, yaitu karena jiwa terkandung di dalamnya. Ada juga yang menyebut
terdiri dari jiwa dan raga. Ya, jiwa itu maksudnya ya roh itu tadi. Kembali pada topik mempersiapkan kematian, maka ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam kita mempersiapkan kematian. Yang pertama, kita harus mempersiapkan tubuh kita. Jadi kita harus menjaga, memelihara tubuh kita dengan baik. Tujuannya supaya tubuh ini sehat dan kuat, terus tumbuh dan berkembang. Kita harus memberikan makanan tubuh ini dengan baik. Kita berikan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Karena memang sistem pencernaan manusia itu diciptakan untuk mengolah biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Herbivora, bukan karnivora, tidak didesain untuk daging misalnya. Karena kita nggak punya taring yang cukup tajam untuk mengolah daging. Kita juga harus rajin berolahraga. Karena hakikat manusia adalah manusia yang bergerak. Manusia semakin banyak bergerak, semakin bagus. Makanya diciptakanlah berbagai macam olahraga, baik yang mendasar, kayak atletik maupun olahraga-olahraga berupa permainan. Itu semua mengajak supaya manusia bergerak. Dan manusia yang bergerak ini adalah manusia yang sehat. Kita harus rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Di samping itu kita juga harus punya lifestyle, gaya hidup yang sehat. Rajin cuci tangan, jaga kebersihan, punya jadwal hidup yang teratur, tidur dan bangun yang cukup, dengan kualitas yang baik. Yang terakhir yang berkaitan dengan tubuh ini, kita harus tetap produktif. Kita harus bekerja keras, seakan-akan kita tidak pernah mati. Kita harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk semuanya. Karena hakikat manusia diciptakan adalah mempunyai tugas, mempunyai pekerjaan. Jadi bekerja adalah hakikat kemanusiaan kita. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan tubuh, mempersiapkan fisik, mempersiapkan raga, kita harus berjaga-jaga supaya tubuh kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kaitan dengan mempersiapkan kematian adalah pada saat kita mati, kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang makmur, dalam keadaan yang baik. Persiapan yang kedua adalah persiapan dalam jiwa. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Setelah kita persiapan tubuh, kita masuki ke dimensi kedua, yaitu mempersiapkan jiwa. Jiwa terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi supaya kita memiliki persiapan kematian yang baik, kita harus memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, jiwa yang makmur. Jadi pikiran-pikiran dan perasaan kita harus sehat. Jangan dibebani dengan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang merusak, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang sedih, yang menekan, stres. Itu akan mengganggu ketenangan jiwa, mengganggu perasaan, mengganggu pikiran.
Kita pun juga harus belajar terus supaya pikiran kita tumbuh dan berkembang dan maju. Semakin lama kita semakin pintar. Tapi kita juga harus mengingat bahwa kita juga harus memastikan jiwa kita dalam keadaan yang bahagia. Karena ada kaitannya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat juga. Jadi kita harus memastikan jiwa kita sehat, jiwa kita tenang. Karena Alkitab juga mencatat hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jiwa yang tenang membuat tubuh menjadi sehat. Itulah cara kerja antara jiwa dan tubuh, terdapat kaitan. Jiwa terlebih dahulu, jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh yang sehat. Karena jiwa, pikiran manusia itu sangat mempengaruhi aktivitas tubuh. Karena tubuh ini digerakkan oleh pikiran. Kalau pikiran mengatakan pergi, maka tubuh menggerakkan kaki untuk melangkah. Persiapan yang ketiga adalah persiapan roh. Nah, tujuan kita mempersiapkan roh adalah supaya ketika kematian itu tiba, berpisahnya roh dengan tubuh. Tubuh yang terbuat dari debu, dari tanah akan kembali menjadi debu, akan kembali menjadi tanah, dikuburkan. Tapi roh itu harus bisa kita pastikan kembali kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Harus tinggal di rumah Tuhan Allah. Tinggal di surga bersama-sama dengan Allah. Makanya kita perlu mempersiapkan roh kita untuk kembali kepada Sang Pencipta, hidup abadi bersama-sama dengan Sang Pencipta. Karena roh ini nggak kelihatan, orang seringkali mengabaikan tentang pertumbuhan dan kehidupan roh. Padahal itu juga sangat penting. Misalnya roh itu juga memerlukan aktivitas yang benar. Yang pertama, roh itu harus dijaga supaya senantiasa berhubungan dengan roh Sang Pencipta. Roh manusia itu harus mempunyai relasi yang erat dengan rohnya Allah. Caranya adalah kita harus rajin setiap hari, setiap saat kita menyembah, memuji, memuliakan Allah. Memastikan roh kita memiliki koneksi dengan roh Allah. Dan itu setiap saat, setiap waktu, tidak bisa tidak. Yang kedua, kita harus setiap saat, setiap waktu berdoa. Karena berdoa itu adalah komunikasi antara roh kita dengan roh Allah. Bukankah Tuhan mengatakan, sembahlah Allah, berdoa pada Allah dengan roh. Roh dan kebenaran. Roh kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Roh juga perlu diberikan makanan. Makan roh adalah firman Allah. Firman Allah ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Kumpulan firman Allah yang perlu kita baca setiap saat, setiap waktu, setiap hari untuk mengisi roh kita. Karena di situ roh kita akan dituntun, akan dibimbing bagaimana kita mengenal roh Allah, mengenal Allah sebagai roh. Bahkan Tuhan secara spesifik memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk senantiasa bersama-sama dengan kita. Allah memproklamirkan dirinya sebagai Immanuel, yaitu Tuhan beserta dengan kita, yaitu roh Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Ini
aspek yang sangat penting. Sebab kalau kita ingat time frame, roh manusia yang dibungkus dengan tubuh, dengan raga, itu terbatas waktunya. Paling 120 tahun, 100 tahun, atau barangkali kurang dari itu. Sedangkan roh itu hidup abadi selama-lamanya. Kesimpulannya, apabila kita mempersiapkan tubuh kita dengan baik, maka kita akan mati dengan baik. Tidak perlu merepotkan banyak orang. Kalau kita mempersiapkan jiwa kita dengan baik, maka pada saat kematian kita pun akan menghadapinya dengan tenang, dengan gembira. Kita bisa menyambut kematian dengan tetap tersenyum, tertawa, dan biarlah orang lain yang menangis. Jadi terbalik ya dengan kelahiran. Pada waktu lahir, kita lahir menangis, orang lain tertawa. Ketika kita mati, biarlah kita tertawa dan orang lain menangis. Last but not least, persiapan kematian yang paling penting adalah memastikan bahwa roh kita kembali kepada Allah Sang Pencipta, kembali kepada Tuhan. Roh kita kembali ke rumahnya yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang kita kenal dengan rumah Bapa yang ada di surga. Jadi, persiapan kematian itu kita lakukan sepanjang hidup kita. Toh hanya beberapa saat saja. Katakanlah hidup kita 120 tahun. Itu tidak ada artinya dibandingkan kehidupan roh kita yang 120 triliun, pangkat triliun. Saya sebut pangkat triliun itu artinya unlimited, tidak terbatas, tidak ada kematian, kehidupan roh yang abadi. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal, itu harus menjadi prioritas kita dibandingkan yang fana, yang sementara, yang serba terbatas. Oleh karena itu, penting menurut kita untuk mempersiapkan kematian. Mari, mulai hari ini kita persiapkan kematian kita melalui merawat tubuh supaya tetap sehat, merawat jiwa supaya tetap tenang bahagia, merawat roh kita supaya senantiasa berhubungan dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Doa saya, saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bahagia, dan makmur, sebagaimana jiwa saudara yang baik-baik saja, sehat, bahagia, dan makmur. Ayo kita persiapkan kematian kita, sebab itu menjadi satu bagian yang penting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.